Tante Mia, Tante Siska, apa yang sedang kalian lakukan? Hardik Edgar seraya membantu Ariana berdiri. Edgar yang baru datang langsung terkejut ketika melihat sosok yang dia kenal sedang dirundung oleh beberapa orang di sana. Edgar yang biasanya sangat malas berkumpul-kumpul dengan para koleganya, entah kenapa hari ini ia tiba-tiba ingin sekali datang. Edgar, jadi kamu kenal juga sama wanita penggoda ini? Wow, hebat juga ya, kira-kira sudah berapa banyak laki-laki kaya yang sudah menjadi korban wanita itu? Cibir Nyonya Siska seraya menatap Edgar. Kalian sangat keterlaluan, Ariana adalah sahabatku dan dia adalah... Edgar langsung menjeda perkataannya ketika Ariana menatapnya dengan pandangan memohon agar tidak melanjutkan perkataannya. Ariana tidak mau jika sampai Edgar membocorkan hubungannya dengan Demian, sebelum laki-laki itu resmi bercerai. Ia tidak masalah jika semua orang mengatakan dirinya adalah penyebab Demian bercerai atau dirinya adalah perebut suami orang. Namun ia memikirkan bagaimana nasib putranya yang pasti akan jadi korban perundungan oleh teman-temannya di sekolah. Ariana nampak menghela napasnya, setelah itu ia mulai membuka mulutnya. Maaf semuanya, mungkin kehadiran saya di sini sangat mengganggu tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua yang terhormat. Saya sangat minta maaf, tapi saya kesini bukan sebagai penyusup seperti yang mereka bilang. Saya kesini atas undangan dari Nyonya Anggoro, entah apa tujuan beliau mengundang saya kesini selain dengan sengaja untuk mempermalukan saya, padahal beliau sangat tahu saya hanya seorang wanita penjual kue jalanan. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tegas Ariana. Dan untuk Anda Nyonya. Ariana menatap tajam Nyonya Anggoro. Kita tidak akan pernah tahu akan terlahir di keluarga seperti apa miskin atau kaya dan saya sangat bersyukur telah lahir di keluarga miskin. Meskipun kami orang miskin tapi kami masih mempunyai moral maupun adab dan saya sangat miris ternyata orang kaya yang berpendidikan hingga ke luar negeri pun tak menjamin bermoral baik. Imbuhnya lagi yang langsung membuat suasana riuh di sana. Ingatlah Nyonya, roda itu berputar. Mungkin sekarang Anda berada di atas tapi Anda juga harus ingat, akan ada giliran untuk Anda akan berada di bawah, jadi bersiap-siaplah. Dan untuk Anda Nona. Ariana menatap Jessica. Anda sangat cantik Nona, tapi sayang Anda means attitude. Imbuhnya lagi. Kamu. Jessica yang merasa tersinggung dengan ucapan Ariana langsung melayangkan tangannya untuk menamparkan Ariana, namun dengan sigap Ariana menahan tangan wanita itu. Dan sangat kasar. Cibir Ariana lalu ia menghempaskan tangan Jessica dengan kuat hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Setelah itu Ariana langsung melepaskan kedua heelsnya lalu menentengnya sembari melangkahkan kakinya keluar dari tempat tersebut. Nampak beberapa orang di sana saling berbisik-bisik dan menatap bangga pada keberanian Ariana, apalagi melihat Edgar yang notabene seorang pewaris kerajaan bisnis King Brian yang tak kalah terpandang dari keluarga Anggoro terlihat dekat dengan wanita itu. Rin, apa kamu baik-baik saja? Edgar nampak mengejar Ariana yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja, bukannya ini memang kenyataan hidup yang harus kujalani. Ariana nampak tersenyum miris. Rin, untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Edgar penasaran. Entahlah, aku memang naif atau bodoh, aku kira dengan berjalannya waktu seseorang akan berubah, tapi ternyata justru tambah parah. Lagi-lagi Ariana tersenyum miris mengingat bagaimana ia mencoba untuk berpikir positif pada Nyonya Anggoro tapi nyatanya wanita itu justru menipunya. Aku tahu Tante Mia memang dari dulu membenci orang yang tak selevel dengannya, tapi aku tidak menyangka beliau tega berbuat seperti itu padamu. Bahkan beliau juga pasti sudah tahu kan kamu ibu dari cucunya. Ujar Edgar, ia nampak begitu kasihan pada Ariana. Terima kasih, sudah datang di waktu yang tepat. Ariana mengulas senyumnya menatap Edgar. Kak Demian harus tahu semua ini, Rin. Dia harus melindungimu dari Tante Mia. Saran Edgar. Ariana nampak menggelengkan kepalanya. Aku sudah membuat keputusan, Ed. Ucapnya kemudian. Maksud kamu? Edgar mengerutkan dahinya tak mengerti. Mungkin aku harus berterima kasih pada Tante Mia, dengan kejadian ini beliau sudah membuka mataku bahwa sampai kapanpun aku dan Demian takkan pernah bisa bersama. Sahut Ariana, matanya nampak menerawang jauh ke depan. Tapi Rin, bukannya kalian saling mencintai? Ada Rico juga di antara kalian dan yang ku dengar dari berita Kak Demian sedang mengurus perceraiannya. Ujar Edgar. Meski ia menyukai Ariana tapi Edgar juga tidak mau egois, baginya kebahagiaan wanita itu lebih utama meski bukan dengannya. Berumah tangga itu tidak hanya cukup dengan cinta Ed, karena suatu saat cinta bisa pudar.
Kita menikah juga bukan saja menyatukan dua orang, tapi juga menyatukan dua keluarga. Lalu dari mana rumah tangga bisa bahagia kalau antar keluarga saja tidak pernah akur? Lalu apa keputusanmu? Lebih baik aku dan Demian hidup masing-masing saja, aku yakin kok kita bisa merawat Rico bersama-sama meski tanpa menjadi sebuah keluarga. Sahut Ariana tegar, meski saat ini hatinya terasa perih. Ia yakin lambat laun Demian pasti akan bahagia dengan seorang wanita yang sederajat dengannya seperti Jessica. Mungkin dahulu Demian pernah gagal dengan Monica, karena wanita itu telah menipunya terlebih dahulu. Dan ia yakin kali ini Demian pasti bahagia, apalagi wanita itu adalah cinta pertamanya terdahulu. Mendengar perkataan Ariana, tiba-tiba Edgar merasa sangat senang. Katakanlah dia memang jahat karena berharap mereka berpisah, tapi bukannya kita juga tidak akan tahu pada siapa cinta itu akan berlabuh. Aku akan mengantarmu pulang dan lebih baik kamu pikirkan matang-matang, ucap Edgar kemudian. Terima kasih tapi sudah ada sopirku di sana. Tolak Ariana dengan halus seraya menunjuk sopirnya yang sedang menunggunya di lobi hotel tersebut. Baiklah, berhati-hatilah. Sekali lagi terima kasih, Ed. Ucap Ariana kemudian ia melangkahkan kakinya pergi. Jangan sungkan, kapanpun kamu butuh bantuanku hubungi saja aku. Teriak Edgar ketika Ariana sudah berlalu pergi bersama sopirnya. Ariana nampak berbalik badan menatap Edgar lalu mengacungkan ibu jarinya sambil mengulas senyumnya. Cantik sekali calon istri orang. Gumam Edgar ketika melihat senyuman Ariana, bahkan ia masih betah memandang punggung wanita itu hingga menghilang dari jangkauan matanya. Anda baik-baik saja, Nyonya? Tanya John sopir sekaligus bodyguard yang diperintahnya Demian untuk menjaga Ariana. Saya baik-baik saja, John. Tolong jangan beritahukan pada Demian kalau saya pergi ke hotel itu. Perintah Ariana ketika mobilnya mulai melaju kencang. Baik Nyonya, Anda jangan khawatir. Sahut John seraya menatap Ariana dari balik kaca spion di depannya tersebut. Wanita itu nampak bersandar di kursinya, nampak buliran kristal menganak sungai di pipinya. Nyonya Anggoro nampak diam terpaku di kamarnya, beberapa hari ini dia memikirkan perkataan Ariana pada jamuan makan siang beberapa waktu yang lalu. Wajahnya nampak tersenyum sinis, benarkah roda kehidupan itu berputar? Tapi ia merasa semenjak lahir hidupnya selalu berada di atas. Hidupnya sangat bahagia karena kedua orang tuanya dan suaminya selalu memanjakannya dengan bergelimang harta. Meski ia kadang berselisih paham dengan Tuan Anggoro, tapi ia yakin suaminya itu sangat mencintainya dan tak pernah tergoda dengan wanita lain hingga usia pernikahan mereka menginjak 33 tahun dan begitu juga sebaliknya ia juga sangat mencintai sang suami. Ia yakin harta yang dia miliki akan membuat semuanya baik-baik saja dan kesulitan apapun akan terselesaikan dengan uang. Meskipun putranya tersebut beberapa kali hampir sekarat karena riwayat penyakitnya, toh sampai sekarang putranya tersebut masih baik-baik saja juga karena uang. Jadi untuk apa dia takut dengan perkataan Ariana, karena baginya roda berputar hanya buat orang miskin saja. Jessica adalah wanita yang pantas untuk Demian, cantik, lulusan luar negeri dan seorang desainer persis seperti Kristal. Benar-benar mantu idaman. Andai saja dulu Kristal tidak dijodohkan dengan Gilang, aku pasti sudah mempunyai mantu seperti dia. Gumamnya seraya menatap jendela yang ada di kamarnya tersebut. Di sisi lain, sudah beberapa hari ini Ariana juga nampak mengurung diri di rumahnya, dia sudah berpikir matang-matang untuk mengakhiri hubungannya dengan Demian. Ia tahu sampai kapanpun ibunya Demian tidak akan pernah menyukainya dan Ariana juga tidak ingin membuat Demian durhaka pada ibunya. Lagi pula mereka bisa kok merawat Rico bersama-sama meski tanpa menjadi keluarga, tidak ada mantan anak di dunia ini dan Ariana juga tidak akan merampas kebahagiaan Rico dengan ayahnya. Ariana nampak menghela napasnya, kemudian ia bangkit dari duduknya. Sebentar lagi ia harus menjemput Rico di sekolahnya. Sedangkan Demian yang janjinya akan pulang dalam 4 hari, bahkan hampir 1 minggu laki-laki itu belum juga pulang dengan alasan kerjaannya belum selesai. Namun Ariana mencoba untuk tidak peduli, sepertinya ia akan mulai belajar menjauhi Demian perlahan. Meski dia tahu Demian takkan mudah melepaskannya begitu saja, karena yang ia tahu Demian sangat mencintainya. Begitu juga dengan dirinya, tapi sepertinya Tuhan tidak sedang berpihak pada mereka. Rin, sapa Edgar ketika melihat Ariana baru keluar dari mobilnya. Kamu di sini juga? Aku mau menjemput ponakanku. Sahut Edgar dengan mengulas senyumnya. Tapi sepertinya masih lama. Ariana nampak melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia sengaja menjemput Rico lebih awal, karena merasa kesepian di rumahnya. Bagaimana kalau ngopi dulu di seberang sana?
Tawar Edgar seraya menunjuk sebuah kafe di seberang sekolah tersebut. Boleh juga, tunggu sebentar ya. Ariana nampak menghampiri sopirnya tersebut. Pak, kalau Rico sudah pulang, tolong hubungi saya ya. Saya tunggu di kafe seberang situ. Ujar Ariana pada sang sopir. Baik, Nyonya. Sahut John. Setelah itu Ariana segera berlalu pergi menuju kafe tersebut dengan berjalan kaki bersama Edgar. Kak Demian belum pulang, Rin? Tanya Edgar sesaat setelah mereka duduk di kursinya. Belum, katanya masih banyak kerjaan di sana. Sahut Ariana. Apa Tante Mia masih mengganggumu setelah kejadian waktu itu? Tanya Edgar lagi. Ariana menggelengkan kepalanya menatap Edgar, nampak kesedihan yang membingkai wajah cantik itu. Aku harap kalian akan baik-baik saja, tolong bertahanlah Rin, perjuangkan cintamu. Mohon Edgar, meski di setiap kata yang dia ucapkan terasa nyeri di ulu hatinya. Hubungan tanpa restu takkan membawa kebahagiaan Ed, aku juga tidak mau membuat Demian durhaka pada orang tuanya. Mungkin kedepannya kita bisa mulai menjalin pertemanan saja. Sahut Ariana, matanya nampak mengembun. Aku juga tidak akan memisahkan dia dari Rico, kita bisa kok merawat Rico bersama-sama. Ariana mencoba untuk tersenyum tapi kesedihan di matanya tak bisa ia tutupi. Hatinya hancur saat mengatakan itu, banyak kenangan indah yang sudah dia lewati bersama laki-laki itu dan mau tak mau dia harus menguburnya dalam-dalam menjadi sebuah kenangan yang takkan mungkin bisa ia hapus dalam ingatannya. Edgar langsung membawa Ariana ke dalam pelukannya, melihat wanita yang dicintainya itu hancur hatinya pun juga ikut hancur. Menangislah Rin, jika itu bisa membuatmu lebih baik. Kamu wanita yang sangat baik, aku yakin suatu saat Tuhan pasti akan memberikanmu kebahagiaan yang kekal. Ucapnya seraya mengusap punggung Ariana dengan pelan. Ariana nampak menangis dalam pelukan Edgar, sungguh dia tidak kuat menahan sesak di dadanya. Kalau bisa dia ingin egois saja dan mengambil Demian dari ibunya, tapi dia juga seorang ibu. Sebagai seorang ibu yang melahirkan putranya dan mengurusnya hingga besar pasti akan kecewa jika putranya yang dia sayang sedari kecil pada akhirnya akan meninggalkannya. Sejahat-jahatnya seorang ibu, pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga dengan Nyonya Anggoro, beliau juga pasti menginginkan yang terbaik untuk Demian. Selama ini mereka sudah terpisah selama 8 tahun, tapi setelah bertemu badai selalu saja datang mengusik mereka. Untuk itu lebih baik Ariana merelakan perasaannya saja, mungkin Demian bukan jodoh yang dikirim oleh Tuhan untuknya. Di tempat lain, Demian nampak baru keluar dari gedung pengadilan dengan raut wajah bahagianya. Karena pada akhirnya, ia sudah resmi bercerai dengan Monica. Tidak banyak kendala dalam perceraiannya, karena Monica juga menginginkan perceraian tersebut. Demian juga memberikan sebuah aset pada Monica, sebuah rumah yang mereka tempati selama pernikahannya dan kendaraan yang biasa wanita itu gunakan serta sejumlah uang untuk menjamin kelangsungan masa depan Olive. Bagaimanapun juga Demian sudah menganggap Olive seperti anak sendiri dan ia ingin masa depan anak itu kelak terjamin. Langsung pulang, Tuan. Ucap Victor ketika Demian baru masuk ke dalam mobilnya. Kita ke sekolahnya Rico Vic, aku ingin memberikan kejutan pada Ariana. Sahut Demian seraya menatap kotak kecil di tangannya. Sebuah cincin berlian yang dia pesan khusus untuk melamar wanitanya itu dan sebuah surat cerai yang baru saja dia dapatkan dari pengadilan. Sebenarnya dari semalam Demian sudah pulang dari luar kota, ia sengaja menginap di apartemennya karena keesokan harinya ia harus menghadiri sidang putusan perceraiannya. Demian tak henti-hentinya mengulas senyumnya, ia sangat bahagia akhirnya selangkah lagi ia akan menikahi wanita pujaan hatinya tersebut. Saya sangat senang Tuan, melihat Anda bahagia seperti itu. Victor nampak melirik atasannya itu dari kaca spion depannya. Victorlah satu-satunya orang yang melihat penderitaan Demian selama 8 tahun ini. Demian seakan terkena sebuah karma karena perbuatannya, atasannya yang dulu sangat arogan dan suka mempermainkan seorang wanita. Tiba-tiba saja hatinya terkunci pada satu wanita yang waktu itu sudah pergi jauh meninggalkannya. Selama 8 tahun laki-laki itu seakan enggan untuk hidup dan itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya bagaimana Demian telah menderita selama ini. Keluar masuk rumah sakit bahkan hampir anfal sudah biasa bagi seorang Demian selama ini. Beruntung ada Olive yang bisa menghapus sedikit lara hatinya serta memberinya semangat hidup dan kini waktunya bagi laki-laki itu merasakan kebahagiaannya. Tuan. John langsung keluar dari dalam mobilnya ketika melihat Demian. Apa putraku sudah pulang, John? Demian mengedarkan pandangannya ke arah sekolah yang masih sepi. Belum Tuan, mungkin beberapa menit lagi dan Nyonya sedang menunggu di kafe seberang itu Tuan. Sahut John. Vic, kamu antar Rico pulang ya?
Biar mobilnya saya yang membawanya. Perintahnya pada Victor. Baik Tuan. Victor menyerahkan kunci mobil pada Demian. Setelah itu Demian langsung mengemudikan mobilnya menuju kafe tersebut. Ia nampak membawa sebuket bunga mawar merah dan kotak cincin di tangannya. Kemudian ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kafe tersebut. Dek, Ariana. Demian nampak mengeraskan rahangnya dan matanya menatap nyalang ketika melihat Ariana berada dalam pelukan Edgar.